Untuk Ade Armando, untuk memahami hadis atau Al-Quran itu nggak semua memakai akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yan Sanjaya di channel Boyan Official 87. Untuk video kali ini saya ingin mengkritik video-video Ade Armando ya. Sebelum saya lanjut untuk videonya, untuk teman-teman jangan lupa ya di subscribe, di like, di share agar video saya ini atau channel saya ini terus berkembang, agar saya bisa membantah lah orang-orang yang tidak jelas. Oke. Jadi untuk Ade Armando akhir-akhir ini dia tuh sering konten dia itu merasuk ke ranah yang bukan tempatnya, yang bukan ke ahli dia, itu bukan. Contohnya masuk hukum agama, hukum Islam. Apalagi dia tuh sering mengangkat video-video yang lama-lama ya dari Ustadz Khalid Basalamah. Kalau emang dia mencari kebenaran, saya nggak jadi masalah ya, sah-sah aja. Tapi dia di sini untuk mencari kesalahan atau perbedaan yang menurut dia itu nggak masuk akal, diangkat lagi. Jadi menurut dia ini hukum Islam itu harus memenuhi akal dia. Ya. Contohnya masalah riba ya, bank. Jadi saya tegaskan di sini dia nggak mengatakan bank konvensional ataupun bank syariah, mungkin bank secara umum ya. Ngawur tingkat dewa, bank kok haram, tandanya 4 kali. Ada ustadz-ustadz yang membodohi umat dengan mengatakan bekerja di bank, menyimpan uang di bank, atau menggunakan jasa bank adalah haram. Haramnya dari mana? Katanya tidak adalah aturan dalam Al-Quran atau hadis yang mengharamkan bank. Yang ada adalah larangan riba. Oh, riba disamain dengan bank? Saya berharap para ustadz ini bersedia lebih intensif menggunakan akalnya. Kalau tidak, Islam hanya akan jadi ajaran yang membawa keterbelakangan. Kata dia gitu. Jawab dulu nggak? Nanti dulu. Ada lagi soalnya nih. Untuk masalah sholat, dia pernah mengatakan, saya sih sholat 5 waktu, walaupun saya tahu kebenaran. Sebenarnya di dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Coba aja baca Al-Quran. Anda tidak akan menemukan ayat yang mengatakan sholat itu harus dilakukan 5 kali sehari, tuturnya. Ya saya jawab ya. Untuk Ade Armando, untuk memahami hadis atau Al-Quran itu nggak semua memakai akal. Ya, jadi jangan sampai ke akal kita, wah nggak masuk nih hukum apa namanya Islam atau hukum Allah, kita tolak begitu ya nggak bisa lah. Sekarang saya mau nanya nih, yang sederhana aja, padahal banyak sih contoh-contohnya. Saya punya wudhu nih, saya mau sholat, saya punya wudhu. Setelah saya wudhu, entah saya bersenggolan dengan bukan mahram, ataupun maaf ya, saya kentut lah misalkan. Yang saya harus lakukan apa sebelum saya untuk melakukan sholat? Ya. Kalau menurut akal cukup. Misalkan kesentuh, bagian mana yang saya sentuh, saya usap dengan air, beres. Misalkan saya maaf kentut, tinggal saya basuh, ya bagian itulah. Akal kan. Tapi di Islam kenapa harus sholat lagi? Harus wudhu lagi. Itu salah satunya contoh. Banyak sih kalau mau saya jelas. Dia saya lucu ini, sebetulnya orang ini lucu. Dia bukan ahli agama, masuk ke hukum Allah ini bener-bener emang. Kalau lu nggak terima ya terserah lu lah. Nggak usah disebar-sebarin di sosial media, ngapain? Cukup keluarga lu, keluarga
atau teman-teman lu ya sampein yang kayak gitu serah lah, nggak usah dibawa-bawa ke sosial media apalagi ke YouTube. Jadi maunya dia ini kayak misalkan bank ya, segala hukum atau segala isi Al-Quran itu harus lengkap, detail lah gitu ya. Kayak misalkan harus ada kata bank mungkin di Al-Quran, harus ada kata apa lagi. Memahami Al-Quran itu nggak kayak gitu bro. Kayak hukum rokok itu bahasa rokok nggak ada. Kopi nggak ada. Kalau misalkan semua harus dimasukin ke Al-Quran, ya berabe nantinya. Al-Quran bisa tebalnya segini mungkin. Jadi susah lah. Orang ini susah, mudah-mudahan Allah kasih hidayah ya. Allah kasih pencerahan untuk Ade Armando agar ya hatinya lebih bersih lagi lah. Pikirannya lebih jernih lagi. Oke. Untuk mungkin kata dia, pendapat dia mungkin ya bebas berekspresi gitu, bebas berpendapat. Oke. Kalau misalkan itu selama masih ada di ranah dia atau keahlian dia, gue sih nggak jadi masalah. Dia mau bahas politik bodo amat, dia mau kritik Anies Baswedan, Habib Rizik, Habib Bahar, entah itu si siapa Babe Aldo, entah itu si Habib Kribo, gue bodo amat, kamu ambil pusing. Tapi kalau udah masuk ke ranah hukum agama, nanti dulu, lu bukan ahlinya bro. Mungkin kalau bisa diadu gue sama lu juga, gue berani sih untuk masalah membantah masalah hukum agama, meskipun gue mantan orang nakal ya. Tapi alhamdulillah Allah ngasih hidayah, Allah ngasih gue hati yang nggak beku lah, nggak keras kepala. Hukum Allah itu nggak bisa tinggal gugat. Lu mau terima nggak terima ya harus lakukan. Terus ada lagi nih, di salah satu ini ya, acara kebudayaan kalau nggak salah di Jakarta ya. Nanti dulu ada nih. Nah nanti ini panjang sebetulnya ya, pidato dia itu panjang, nanti tinggal dilihat di kolom deskripsi biar nggak salah tangkap lah, nggak salah paham. Tadi bilangnya saya motong-motong gitu ya, ada di deskripsi nanti saya cantumin ya. Jadi di sini dia mengatakan Ade mengaku tidak anti sunnah dan hadis, namun untuk menjadikan Islam sebagai rahmat bagi sekian alam, hadis tidak bisa dijadikan hukum. Begitu juga Al-Quran adalah hukum yang diterapkan sepanjang masa. Tapi kata Ade, Allah dan Nabi Muhammad sendiri tidak pernah mengatakan seperti itu katanya. Terus lagi, Al-Quran itu jelas bukan kitab hukum. Kalau Tuhan menurunkannya sebagai kitab hukum, ya bentuknya tidak seperti Al-Quran yang sekarang kita kenal. Ade mengajar Tuhan seperti ini. Tuhan tinggal menulis, kurang lebih inilah hal-hal yang terlarang dan hukumnya yang harus diberikan kepada pelanggar hukum, atau tulis saja. 1. Dilarang membunuh orang, hukum membunuh orang, jiwa dibalas jiwa. 2. Membunuh bisa dilakukan kalau untuk mempertahankan diri. Yang dimaksud mempertahankan diri adalah titik-titik. Jadi ya banyak lah, pokoknya masih panjang. Tinggal nanti teman-teman baca di deskripsi, biar nggak gimana ya, nggak salah kaprah lah, nggak salah tangkap. Saya sih sebetulnya lucu, orang ini tuh lucu. Sebetulnya dia ini siapa? Dai bukan, ustadz bukan, ulama bukan. Jadi sekali lagi untuk Ade Armando,
terserah lu mau bikin konten apa, tema apa, yang penting jangan ganggu gugat lah masalah agama Islam khususnya. Ya, mungkin untuk teman-teman itu aja video kali ini. Mudah-mudahan kita dilindungi dari hal-hal buruk, dari isu-isu atau video-video yang gak jelas, yang membingungkan kita. Semoga Allah melindungi kita dari hal-hal tersebut. Ya, itu dari video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.